Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil, stabil. Semoga kita tetap diberi kestabilan pola pikir, kehidupan, dan emosi agar kita tetap bisa hidup stabil di tengah kondisi dunia yang sedang tidak stabil ini. Oke, kali ini saya belum akan ngebahas tentang bahasa-bahasa lagi dari KBBI, tapi saya ingin membahas apa alasan saya pada akhirnya memutuskan untuk membuat konten yang bertemakan bahasa Indonesia khususnya yang ada di dalam KBBI. Pertama saya pengen ngasih tahu kalau saya buat video ini disebabkan karena ada salah satu komentar yang ada di YouTube saya. Kebetulan alhamdulillah sekarang YouTube saya mulai ada peningkatan jumlah views dan subscriber, alhamdulillah, bahkan banyak yang komen-komen. Jadi ada salah satu komentar yang bilang ini pasti guru ya. Nah, ini komentarnya nih. Guru. Nah, saya merasa kayak waduh, saya dianggap guru nih. Apakah gaya bahasa saya menggurui ataukah seolah-olah saya seperti guru, atau memang tampang saya ya kelihatan seperti guru? Enggak ya. Komentar itulah yang membuat saya, oh iya, bagus saya bikin satu konten yang menjelaskan kenapa saya membuat video ini, dan alasan saya memberi penjelasan bahwa saya bukan guru. Ya, sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya konten saya terkesan menggurui atau terkesan mengajari. Saya tidak punya background sebagai seorang pengajar, tenaga pendidik. Saya juga merasa bahwa saya tidak pantas untuk menggurui atau memberikan pengajaran kepada orang-orang yang mungkin ilmunya jauh lebih tinggi dari saya atau pemahamannya jauh lebih baik dari saya. Saya takutnya nanti ada guru-guru bahasa Indonesia yang merasa bahwa kok nih orang nggak punya background pendidikan, nggak ada background guru-gurunya, tapi berani membuat konten ini. Nah, konten saya seperti yang kalian lihat biasanya hampir semua adalah membacakan kembali definisi atau arti kata dari makna dari sebuah kata yang semuanya terangkum di dalam KBBI ya, baik itu KBBI aplikasi atau KBBI buku seperti ini. Jadi sebelum saya membuat konten, saya biasanya baca ini dulu, kira-kira ada kata-kata mana yang pengen saya bahas, saya cari di sini. Kemudian saya cari di aplikasi apakah ada. Tentunya hampir setiap ada, karena saya download aplikasi yang gratis yang dari Kemendikbud gitu. Itu aplikasi kayaknya insya Allah sih resmi dari Kemendikbud. Jadi seperti itu. Dan saya tidak ada niat untuk menggurui atau mengajari. Bahkan saya merasa bahwa setiap kali saya buat konten, saya belajar hal baru. Saya akhirnya baru tahu kalau ada bahasa Basemah dan dipetuturkan oleh masyarakat suku mana, bahasa Berik, kemudian banyak bahasa lagi ya, kayak bahasa Riau pada akhirnya bahasa Melayu, akhirnya saya tahu bahwa bahasa Melayu itu dipetuturkan oleh masyarakat mana, nggak hanya di Riau, ternyata ada juga di Jambi juga, ternyata seperti itu. Terus saya juga belajar peribahasa yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Terus saya juga belajar banyak makna kata dari ilmu hukum, ilmu psikologi, tentang fobia-fobia. Terus saya belajar ilmu-ilmu lain karena di KBBI itu ada semua, di aplikasi itu ada jenis ragam dari bidang, dari jenis gitu. Jadi semuanya. Dan ada bahasa dari suku-suku banyak. Meskipun yang saya cari di situs petabahasa.kemendikbud.com itu kita punya sekitar 12.000 suku. Nanti saya akan revisi kalau misalnya nanti saya buat di deskripsi gitu. Sekitar 12.000 bahasa yang ada di ratusan ribu bahasa yang ada di Indonesia ini. Itu ada jutaan dialek dan segala macam ya. Wow, dan nggak semua terangkum di aplikasi itu ternyata. Makanya saya cari juga di sumber lain kayak di peta.bahasa.kemendikbud.com.
Itu adalah penjelasan saya kenapa saya merasa perlu untuk menjelaskan, karena saya tidak ingin konten saya dianggap sebagai konten yang menggurui atau konten yang sifatnya pengajar. Karena belajar dari salah satu konten kreator juga yang di TikTok ya, ada yang dia ngajari bahasa Inggris ya, dia ada kuli bangunan, dia ngaku kuli bangunan, terus dia ngajari bahasa, bukan ngajarin sih, kayak dia menjelaskan bahasa Inggris, orang nanya dia jawab, orang nanya. Tapi ada salah satu orang yang punya background pendidikan dan komplain gitu, Mas nggak punya background pendidikan, nggak punya sertifikat pengajar, kenapa berani konten? Dan saya setuju sama apa yang dikatakan konten kreator itu, bahwa nggak, ini kan media semua orang, siapapun berhak membuat apapun selama bagi saya selama tidak melanggar hukum, norma dan agama tentunya. Apalagi konten saya adalah konten yang semoga dan saya harapkan bisa memberikan tambahan wawasan dan tambahan pengetahuan. Yang terpenting adalah menambah wawasan saya. Apakah orang lain yang menonton itu wawasannya bertambah atau pengetahuannya akhirnya bertambah dan akhirnya dia tahu ada bahasa ini, ya alhamdulillah. Yang penting saya sih pengennya saya sendiri tahu dan orang lain juga saya menyebarkan apa itu menurut saya baik gitu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya alasan kenapa saya pada akhirnya memilih untuk membuat konten bahasa Indonesia. Waktu saya cari-cari di YouTube, pertama waktu saya cari-cari di YouTube belum ada konten kreator yang membahas secara spesifik tentang KBBI, tentang bahasa-bahasa yang ada di seluruh Indonesia, suku-sukunya gitu, bahasa suku-suku yang ada di seluruh Indonesia. Kalaupun ada, dia misalnya kayak orang Bali, dia ngajari bahasa Bali gitu. Orang Padang, orang Minang, dia ngajari bahasa Minang. Nah, dia ngajari bahasa yang dia pahami. Kalau saya lebih kepengen memperkenalkan aja gitu, bukan berarti saya juga tahu, memperkenalkan ke kalian, memperkenalkan diri ke saya juga, bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa akhirnya saya tahu ternyata di Indonesia ada bahasa-bahasa yang bahkan saya nggak tahu gitu loh, suku-sukunya di mana, di petuturan masyarakat mana gitu, bahasa Bima, bahasa Basema, bahasa Berik. Terus ternyata di KBBI juga ada serapan-serapan dari bahasa Belanda yang menjajah kita 3,5 abad di sejarah kita. Seperti itu. Alasan pertama itu karena belum banyak lah, mungkin bukan belum ada ya, belum banyak konten kreator yang membuat spesifikasi tentang KBBI gitu, tentang mengangkat banyak hal soal KBBI gitu. Yang kedua, saya merasa bahwa kita manusia secara dasarnya adalah makhluk visual gitu lah. Kita cenderung ya, masyarakat Indonesia itu minat bacanya rendah. Jangankan baca kamus besar bahasa Indonesia, baca berita aja dia cuma sepotong gitu, cuma judulnya terus menyimpulkan gitu. Manusia pada dasarnya adalah makhluk visual, terutama orang Indonesia sendiri, karena minat bacanya juga rendah kan, termasuk negara dengan minat baca terendah. Itu sebabnya saya juga kepengen, ya udahlah saya bikin secara visual KBBI ini agar mudah-mudahan enak dilihat, enak didengar, dan enak dipahami seperti itu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga saya adalah, ini agak sedikit panjang penjelasannya, karena saya merasa bahwa orang Indonesia lah pada umumnya, netizen kita itu cenderung lebih lebih peduli sama bahasa asing. Lebih bangga dia berbicara dengan bahasa asing. Kenapa saya katakan begitu? Gak hanya masyarakat sih sebenarnya secara regulasi Indonesia juga dalam tanda kutip pelan-pelan menghilangkan kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia sendiri khususnya gitu, secara general gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Oke, kita bahas dua ya tadi, netizen sama regulasi. Netizen, kita bahas masyarakat, nggak hanya netizen, bahkan konten kreator, bahkan yang sudah melambung-lambung tinggi gini. Saya setuju kalau kita memang harus belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi gunakanlah bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa internasional itu tadi, kita bicara bahasa Inggris lah ya, kita gunakan bahasa Inggris di forum-forum yang memang ditonton dan dilakukan di luar negeri gitu loh, ditonton sama orang luar negeri dan dilakukan di orang luar negeri. Gini, saya ambil contoh satu konten kreator lah ya,
Ada content creator yang videonya full bahasa Inggris, nggak full mungkin, tapi ada diselip-selipkan bahasa Inggris sekian karena mungkin kefasihan bahasanya bahasa Inggris. Oke lah kalau memang dia lahir di luar negeri, contoh Agung Hapsah itu dia di Singapura kalau nggak salah ya, besar dan tumbuhnya, kemudian ke Indonesia baru beberapa tahun, sehingga kemampuan berbahasa Indonesianya mungkin agak sedikit kurang fasih gitu, karena dia besar dan hidup di Singapura ya, karena di Singapura kan bahasanya Inggris, Singlish Singapura English gitu, sehingga dia kadang-kadang kalau ngomong kecelituk bahasa Inggrisnya kecelituk ya, kecampur sama bahasa Inggrisnya. Tapi ada konten creator yang besar dan tumbuh di Indonesia tapi kontennya adalah bahasa Indonesia. Oke, gini, kalau misalnya konten kalian mayoritas ditonton sama orang, kan ada ini analitiknya kan bisa kita lihat konten kita ditonton sama masyarakat mana. Nah, kalau seandainya ditontonnya mayoritas orang Indonesia, Anda membuat konten di Indonesia, nggak ada salahnya sih kalau kita bikin konten yang bahasa Indonesia aja gitu. Sehingga kenapa kita harus bikin konten bahasa Inggris dengan kondisi-kondisi seperti tadi, orang Indonesia, mayoritas ditonton orang Indonesia, kemudian tempat bikin kontennya juga di Indonesia. Kenapa kita bikin konten dengan bahasa Inggris? Apakah itu tadi menurut saya karena kebanggaan kita terhadap bahasa itu sendiri, bahasa kita sendiri sudah berkurang sehingga keren-kerenan gitu. Jadi ketika kita bahasa Inggris kita keren gitu. Terus banyak konten kreator bilang kita memang bikin konten pakai bahasa Inggris tapi kita cinta bahasa Indonesia. Oke, gini, saya sepakat dengan itu. Oke, sebelumnya saya sepakat dengan itu. Kita memang mencintai bahasa Indonesia tapi kita kan memperkenalkan bahasa kita ke orang gitu loh, apalagi ditonton sama orang Indonesia gitu loh. Maksud aku, kalau memang konten kalian adalah konten edukasi yang memang mengedukasi untuk berbahasa Inggris, ya silahkan, nggak apa-apa berpakai bahasa Inggris. Tapi lebih baik kita ketika kontennya adalah menjelaskan sesuatu, nggak ada salahnya sih kalau pakai bahasa Indonesia aja. Kalau memang mau bikin translate bahasa Inggris supaya dibilang keren, ya udah pakai translate, ketik aja translate bahasa Inggris gitu. Apalagi saya ke distract. Dia ada bahasa Inggris juga ke apa, distract apa ya? gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti saya melarang kalian belajar bahasa Inggris, karena di bahasa saya kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi kalau bisa jangan sampai lupa dengan bahasa asing. Jadi kebanggaan kita terhadap bahasa asing kalau bisa di bawah kebanggaan kita sama bahasa Indonesia kita sendiri gitu. Oke, kalau banyak konten kreator yang bilang, oh loh, kita pakai bahasa Inggris tapi kita tetap cinta Indonesia kok, nggak ada masalah. Oke, mari kita analogikan gini. Anggaplah bahasa Inggris adalah Mbak In. Ya, Mbak In, seorang perempuan, Mbak In. Mbak In, Ingrid misalnya. Inggris adalah Ingrid ya, cewek. Sementara bahasa Indonesia adalah Mbak In ya, Mbak In. Oke, bahasa Indonesia dan Ingrid. Indonesia dan Inggris, Ingrid, kok bisa sih? Indonesia, Mbak In. Oke, kalian bilang kalian cinta sama Mbak In, ya nggak sih? Bayangkan perasaan kalian jadi seorang perempuan. Kalian cinta sama, kalian ada seorang laki-laki ngomong, aku cinta sama kamu Mbak In. Oke, aku juga mencintaimu gitu kata Mbak In kan. Tapi yang diperkenalkan ke teman-temannya itu si Ingrid, yang dipakai di media sosial si Ingrid, barang-barang yang dipakai juga barang-barang yang diberikan si Ingrid, kemudian yang diperkenalkan ke tongkrongan atau ke hal yang kita senangi itu si Ingrid. Menurut kalian kira-kira Mbak In ini akan ngerasa cemburu nggak kalau cowoknya si Mbak In ini lebih memprioritaskan si Ingrid daripada si Mbak In ini? Itu aja sih analoginya. Jadi menurut saya kira-kira bahasa Indonesia tuh cemburu nggak sih kalau seandainya orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris di forum yang isinya orang Indonesia, konteksnya konteks Indonesia dan bertempat di Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris? Kira-kira bahasa Indonesia cemburu nggak? Nah, saya nggak mau menyimpulkan, kalian sendiri aja. Itu analogi bego saya aja. Semoga bisa memahami ya maksud dan substansi dari apa yang saya katakan. Nah, itu tadi dari netizen. Dari netizen belum selesai lagi. Gini, pernah kejadian sama aku.
Dulu waktu era Twitter, aku masih aktif main Twitter. Jadi aku sering sok-sokan, ya ngerasa juga lah sebagai anak muda dulu yang ngerasa sok-sokan, ya udahlah sekali-sekali nge-tweet pakai bahasa Inggris. Terus bahasa Inggrisku salah gitu, bahasa Inggris yang lazim ada kesalahan ketik gitu. Habis aku dihajar sama teman-temanku, di screen capture, dimasukin ke grup, diejek-ejek gitu. Kemudian dari situ aku berpikir kayak gini, kenapa aku harus malu ya kalau aku salah ngetik bahasa Inggris? Ini kan bukan bahasaku. Dan kenapa orang-orang ini juga menjadi polisi bahasa Inggris dalam tanda kutip di media sosial gitu loh, yang mencari kesalahan-kesalahan orang bahasa Inggris. Terus ada kita sering lihat ada rip English gitu nggak sih? Kita tuh nggak harus malu kali kalau kita nggak salah ngetik bahasa Inggris atau salah fasih bahasa Inggris. Bahkan dulu aku pernah dulu SMA aku pernah pertukaran guru gitu loh. Jadi guru dari Australia datang ke sekolahku, dari sekolahku ngirim beras. Pertukarannya guru sama beras. Enggak. Jadi guru sama guru gitu. Jadi ada orang bule lah pokoknya intinya di sekolahku. Aku salah, aku memang nggak ngerti, nggak terlalu pandai lah berbahasa Inggris. Salah ngomong dan salah nulis. Dan dia nggak mempermasalahkan itu. Bahkan orang luar negeri sendiri yang punya bahasa itu sendiri nggak mempermasalahkan itu semua gitu loh. Dia malah memahami secara kontekstual gitu. Jadi dia nyambung ngobrolnya karena konteksnya dia pahami, dan dia tahu misalnya kita salah ngomong bahasa Inggris, dia ngerti, oh maksudmu ini gitu. Jadi tapi dia nggak mencetuskan itu kalau kita salah, tapi dia membenarkan dengan meluruskan konteksnya. Itu hebatnya gitu loh maksud saya. Tapi kalau kita sendiri, itu bukan bahasa kita gitu, bukan bahasa Indo kita. Kenapa kita harus malu atau kita harus menjadi polisi bahasa untuk orang-orang yang salah ketik atau salah ngomong bahasa Inggris, sampai ada kalimatnya rip English gitu? Kan itu bukan bahasa kita. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu pandai berbahasa Inggris, atau ketik aja nggak apa-apa kalau pengen keren-kerenan doang sih kalau menurut saya, ya udah nggak masalah gitu. Jangan malu karena itu bukan bahasa induk kita nggak harus bisa bahasa Inggris kok. Yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu untuk umat muslim. Itu yang wajib bagi kita. Nah itu tadi dari sisi netizen berdasarkan pengalaman pribadi dan berdasarkan pemantauan saya. Yang selanjutnya ini agak berat. Ini secara regulasi kenegaraan. Oke. Sebelumnya saya bukan orang yang basicnya adalah orang kenegaraan ya, maksudnya saya bukan kritikus atau apalagi aktivis, tapi saya hanya melihat ini sebagai satu contoh yang dekat dengan saya, di circle saya, di lingkungan saya, di sekitar saya, itu terjadi dan saya melihatnya secara langsung. Kan seperti saya ini ngomongnya agak kecampur-campur bahasa Inggris karena bahasa-bahasa kayak circle, mindset, dan itu udah sering terlafazkan sehingga jadi udah kebiasaan. Jadi kita mencari padanan kata dari circle apa sekitar lingkungan gitu biar keren-keren circle gitu. Jadi itu mohon maaf juga saya. Ya bukan berarti saya juga tidak luput dari kesalahan gitu. Oke, tadi saya bahas soal regulasi kenegaraan gini. Yang terjadi di sekeliling saya yang saya lihat secara langsung dan saya dengar secara langsung ya. Saya dulu sempat kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Dan saya juga tergabung di salah satu komunitas English Club di salah satu fakultas itu gitu loh. Karena ada perempuan yang saya incar. Enggak ya, itu masa lalu. Yang nggak asik lah pokoknya ceweknya, makanya saya nggak nikahin. Oke, lanjut cerita. Saya tergabung di situ dan ketuanya itu sempat saya kenal sama ketua komunitas bahasa Inggris itu. Suatu hari kemudian saya pindah kuliah ke sekolah negara. Jadi kuliah yang di negeri itu saya tinggalin. Saya pindah ke sekolah negara. Kemudian saya mendengar kabar kalau dia sudah skripsi. Nah, yang ironisnya adalah karena dia ketua komunitas klub bahasa Inggris, dia diminta untuk persentase skripsinya, sidangnya dengan bahasa Inggris. Oke, ya. Miris gak sih kita? Ini universitas Indonesia, orang Indonesia, pengujinya semua orang Indonesia.
hanya karena dia dianggap mahir dan bisa berbahasa Inggris, dia diminta untuk sidang skripsi pakai bahasa Inggris dan diberi nilai lebih tinggi daripada teman-temannya yang sidangnya pakai bahasa Indonesia. Begitu. Sebentar ada gangguan. Iya, ironis lumayan gitu. Tapi saya nggak menyalahkan. Oke lah, kalau alasannya kita harus bisa bersaing dengan dunia internasional gitu kan. Kita harus bisa bersaing dengan internasional sehingga mahasiswa-mahasiswanya memang diminta untuk mahir dan bisa berbahasa Inggris. Oke, alasannya itu masuk akal sama saya karena memang waktu itu jurusan saya administrasi bisnis. Konteksnya adalah kita berbisnis, berkolega sama orang luar negeri dan konteksnya adalah kita berbisnis mungkin impor atau ekspor gitu, pokoknya yang hubungannya sama orang luar negeri. Oke, masuk akal. Saya terima alasan itu, misalnya seperti itu alasannya. Tapi bayangkan aja kalau seandainya fakultas-fakultas yang bahkan nggak ada sama sekali korelasinya dengan luar negeri gitu. Kalau hubungan internasional oke lah, HI. Kalau hukum menurut saya juga ya gitulah. Tapi ya apapun itu kegelisahan saya aja. Nah yang kedua, kenapa saya juga saya juga merasa ironis dengan saya merasa bahwa bahasa Indonesia juga sudah kebanggaannya pelan-pelan mulai terkikis oleh kita sendiri adalah kayak contohnya teman saya juga lagi, dia mau S2 di salah satu universitas, mau lanjut S2 di salah satu universitas negeri di Indonesia. Ya, garis bawahi universitas negeri di Indonesia. Nah, kemudian salah satu syarat untuk bisa mengapply kan bahasa Inggris lah untuk bisa mendaftar di situ atau mendapatkan beasiswa ya, salah satu syaratnya adalah tes TOEFL. Ini kita mau daftar S2 di Universitas Indonesia, syaratnya adalah tes TOEFL. Bayangin coba. Kenapa kita nggak ngebuat sebuah TOEFL tapi khusus bahasa Indonesia gitu, TOEFL-nya bahasa Indonesia? Kenapa enggak? Saya yakin juga bahasa Indonesia lumayan sulit. Karena dulu waktu zaman saya SMP UN banyak teman-teman saya yang nilainya bahasa Inggrisnya lebih tinggi daripada nilai bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia lebih rendah. Kenapa? Karena mereka fokus ke bahasa Inggris mereka pelajari. Sementara bahasa Indonesia mereka banyak nggak tahu, tapi mereka nggak tahu apa yang mereka nggak tahu bahkan gitu. Ketika soal keluar baru mereka nggak tahu. Gitu. Nah sementara bahasa Inggris dipelajari sama mereka gitu. Itu dia tadi. Dua hal. Kenapa tes untuk masuk ke universitas Indonesia, universitas yang ada di Indonesia juga syaratnya adalah pakai bahasa asing. Kedua, yang tadi itu kenapa untuk syarat kelulusan di perguruan tinggi negeri, bukankah perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi manapun yang nggak usah negeri dan swasta juga harus menumbuhkan kecintaan kita sama Indonesia, khususnya bahasa, karena bahasa adalah dasar dari komunikasi orang Indonesia gitu menurut saya, simbol komunikasi yang baik. Dan itu ada di Sumpah Pemuda juga kan, berbahasa satu bahasa Indonesia, berbahasa persatuan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Itu dia tadi terkait regulasi kelembagaan kita. Nah satu hal lagi yang mungkin jauh konteksnya dari saya ya, dari yang saya sebutkan adalah pelan-pelan terkikis karena juga banyak perusahaan-perusahaan asing yang mengambil sumber daya kita, yang mengelola sumber daya kita, mencari uang dari bangsa kita, tanah air kita, membuat pabrik dan kantornya di sini. Syarat masuk untuk tes wawancaranya harus menggunakan bahasa asing, apalagi bahasa mereka gitu. Itu cukup miris menurut saya. Kenapa? Karena mereka kan yang numpang di sini kan. Kenapa nggak mereka aja yang mencoba belajar bahasa Indonesia? Kenapa harus kita yang mencoba memahami bahasa mereka? Mereka mengambil sumber daya kita, mengelolanya, kemudian mengambil keuntungan dari tanah air kita gitu, dan menjualnya bahkan ke kita juga gitu. Kenapa harus tes masuknya juga harus pakai bahasa mereka, bahasa asing?
bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa bahkan ada perusahaan-perusahaan India mungkin yang mewajibkan pegawainya wawancara pakai bahasa India. Kita juga nggak tahu, atau memahami budaya mereka. Itulah beberapa hal-hal yang pada akhirnya membuat saya concern terhadap bahasa Indonesia, fokus terhadap mengenalkan, terutama untuk mengenalkan diri saya juga, orang-orang terdekat saya, dan para orang yang subscribe serta menonton video-video saya. Bukan berarti saya terlalu cinta Indonesia atau saya nasionalis, saya Pancasilais, enggak. Saya enggak terlalu itu. Saya juga masih banyak salah-salah. Saya juga masih menggunakan produk asing. Saya juga masih kadang-kadang pakai bahasa Inggris dalam keseharian, dari nongkrong saya juga. Ya, itu adalah kesalahan saya, tapi saya untuk konten insya Allah saya akan lebih peduli dan lebih fokus untuk memperkenalkan kepada diri saya sendiri dan kepada orang yang menonton tentang kekayaan budaya kita, kekayaan bahasa kita, kekayaan Indonesia dari sisi suku, budaya, dan bangsa. Akhir kata saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata saya yang mungkin tidak sesuai sama pemikiran kalian atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin saya nggak terlalu tahu, tapi itulah yang terjadi di sekeliling saya yang saya ketahui. Apakah itu salah atau benar, mungkin saya juga nggak melakukan cross check, tapi saya yakin hal-hal seperti ini kita juga sering-sering mendengar dan sering melihat. Apalagi akhir kata saya itu tadi, memohon maaf apabila ada ketersinggungan yang terjadi. Saya tidak bisa mengendalikan pemikiran kalian terhadap saya. Silahkan berpikir sesukamu, tapi tolong gunakan etika-etika. Kalau mau outputnya, tolong gunakan etika-etika yang ada, norma hukum dan norma agama yang baik, norma sosial juga. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih untuk yang sudah peduli. Ayo kita sama-sama membanggakan bahasa-bahasa kita dan jadikan bahasa Indonesia menjadi pemilik, kembali ke rumahnya sendiri, menjadi raja di rumahnya sendiri, menjadi tuan di rumahnya sendiri gitu. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi kita tidak boleh lupa dengan bahasa asli kita sendiri. Mari kita sama-sama belajar untuk terus mencintai bahasa Indonesia, bahasa yang memang dilahirkan dari tanah air kita sendiri, yang diperjuangkan oleh para pejuang kita, yang diperjuangkan sampai hari ini oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, dan dirangkum dalam KBBI. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian memang merasa bahwa video ini bermanfaat, konten-konten saya bermanfaat, silakan komen, sukai, dan berlangganan di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil.